Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita boleh belajar firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Yang Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, seorang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri, harus menyangkal dirinya untuk mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, apa arti menyangkal diri? Saudara terkasih, ini adalah yang harus kita ketahui. Menyangkal diri adalah tidak mengikuti keinginan kita, tidak mengikuti keinginan daging kita, tidak mengikuti kemauan diri kita, tetapi rela menerima tanggung jawab dan segala aturan yang daripada Allah dan yang daripada Kristus. Mengapa kita harus pikul salib? Karena salib adalah penderitaan Yesus tanggung demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, manusia yang percaya kepadanya. Dia rela untuk menerimanya itu. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapaknya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, rela mengalami penderitaan, kematian sekalipun sebagai akibat ketaatan kita kepadanya. Nah, Bapak Saudara terkasih, apa yang dimaksud dengan penyangkalan diri orang sebagai pengikut Yesus Kristus? Penyangkalan diri berarti mengikut Kristus. Ini juga berarti seorang harus memikul salib seperti Yesus lakukan. Namun menerima penderitaan ini harus dilandaskan kasih kepada Allah, harus dilandaskan dengan kebenaran akan Kristus, harus dilandaskan dengan kemauan daripada Kristus, bukan karena kemauan kita, tetapi dilandaskan kasih, dilandaskan kebenaran, dan dilandaskan oleh kemauan Kristus dalam diri kita. Apa yang dimaksud mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus berarti harus menderita. Meskipun jalan penderitaan kita dapat adalah sukar dan penuh tantangan, namun dapat dijalani dengan sukacita bersama Yesus. Menjadi orang Kristen berarti akan menanggung banyak kesukaran dan tantangan, mengalami segala persoalan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang yang mengikuti Yesus harus keluar dari kenyamanannya, harus keluar dari kehidupannya yang lama, mengabaikan kepentingan pribadinya, tetapi mengutamakan kepentingan daripada Kristus, mengutamakan pelayanan dan memberi tempat yang utama bagi Tuhan, memfokuskan diri untuk melayani Yesus, memprioritaskan Yesus Kristus dalam hidupnya. Itu artinya dalam mengikuti Yesus. Nah, ada beberapa tokoh juga jebolan mengatakan bahwa menyangkal diri tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi setiap hari berkali-kali. Menyangkal diri artinya ia tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri atau begitu saja, atau mewujudkan keinginan sendiri, tetapi harus tetap setiap hari belajar mendoakan kehendakmu jadilah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi menyangkal diri tidak hanya dilakukan hanya di dalam satu kali saja, tetapi berkali-kali di dalam kehidupan kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, harus kita menyangkal diri. Tidak hanya sekali dalam mengikuti Yesus, tetapi setiap hari, setiap saat, setiap detik kita harus menyangkal diri, meninggalkan kemauan kita sendiri, mewujudkan keinginan kita sendiri, tetapi harus mewujudkan keinginan Kristus, bukan keinginan kita. Dalam mengikuti Yesus tentunya ada banyak tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, terlebih di dalam hal pengendalian diri sendiri. Dengan kata lain, Kristus telah memimpin kita untuk berjalan dengan kehendak Allah supaya dapat menanggung penderitaan dan penolakan yang pasti akan dialami baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus ini adalah bukan suatu persoalan yang mudah. Mengikut Yesus bukanlah persoalan yang mudah untuk kita lakukan. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam penderitaan atau penolakan yang kita alami di dalam pelayanan kita, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Tentunya orang tidak akan semudah itu menerima kebenaran daripada Kristus. Maka Yesus menyatakan bahwa Allah ada bersama kita, baik di dalam penderitaan, kesakitan, baik di dalam penolakan. Tuhan ada bersama kita. Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Ada juga tokoh mengemukakan bahwa
Menyangkal diri berarti tidak mengutamakan dirinya sendiri, melainkan memberikan tempat yang utama hanya bagi Allah. Jadi menyangkal diri adalah mengutamakan Allah, memberikan peluang bagi Allah, mengutamakan Allah dalam berbagai hal. Bukan mengutamakan pribadi, tetapi mengutamakan keinginan Allah, kemauan Allah. Nah, itulah menyangkal diri. Memang banyak pengertian dari menyangkal diri, tetapi ini adalah semua tentu sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga kita dapat pahami bahwa orang yang menyangkal diri adalah orang yang rela melepaskan keinginan sendiri dan taat kepada Kristus dalam hal apapun. Melepaskan keinginan dirinya, tetapi harus taat di dalam prioritasnya Tuhan, taat di dalam namanya Tuhan. Calvin Miller juga menyatakan bahwa menyangkal diri memiliki arti melepaskan cinta terhadap diri sendiri yang merupakan tabiat lama. Dengan demikian kita juga mudah mengingat perkara-perkara kecil lainnya. Nah, saudara terkasih, ini adalah penyangkalan diri, adalah melepaskan keinginan kita, melepaskan sifat cinta terhadap diri sendiri, melepaskan cinta terhadap diri sendiri, tidak mengutamakan orang lain, tetapi ini menunjukkan kepada keutamaan Kristus, keutamaan orang lain daripada diri kita. Orang yang menyangkal diri, ia tidak akan berani mencintai dirinya melebihi cinta kasihnya kepada Allah. Dengan kata lain, kasihnya kepada Tuhan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kasihnya terhadap diri sendiri. Hal ini terlihat jelas dengan persekutuan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, menyangkal diri berarti berani melepaskan diri untuk mencintai diri sendiri. Tetapi dengan kasih Kristus, dengan kata lain, kasihnya kepada Tuhan jauh lebih dari diri sendiri, jauh lebih dari hidup sendiri. Maka itu adalah penyangkalan diri, adalah menyatakan bahwa kita memberikan kasih kepada Allah, kepada orang yang lain melebihi dari diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana seorang yang menyangkal diri, melepaskan keinginan sendiri, mencintai diri sendiri. Bukanlah sifat penyangkalan diri, tetapi menyangkal diri, melepaskan mencintai diri sendiri, dan mencintai Allah, mencintai orang lain. Itulah arti penyangkalan diri. Nah, saudara yang terkasih, sebagai renungannya bagi kita pagi hari ini, sebagai aplikasinya, marilah kita hidup di dalam Kristus, dalam penyangkalan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Maka kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam kasihnya Tuhan, harus menyangkal diri dengan keinginan daging, dengan keinginan mencintai diri sendiri, dengan keinginan mengutamakan pribadi. Tetapi kita harus lepaskan itu. Kita harus mengutamakan Kristus, dan keutamaan adalah Kristus dalam diri kita. Demikian